Apakah Bapak dan Ibu Guru sudah menuntaskan pengisian SKP di fitur pengelolaan kinerja di PMM? Yuk simak tutorialnya berikut ini. Langkah pertama, teman-teman silahkan masuk ke websitenya PMM di guru.kemdikbud.go.id. Silahkan bagi yang belum login, teman-teman bisa masuk dengan akun belajar.id. Nah, ini tampilan PMM saya sudah login. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada dua fitur terbaru di PMM. Pertama, refleksi kompetensi, dan yang kedua adalah pengelolaan kinerja. Nah, kita akan coba teman-teman guru untuk membuat SKP, silahkan klik pengelolaan kinerja. Nanti akan diarahkan tampilannya sama seperti ini, mulai perencanaan kinerja. Dan teman-teman harus pastikan di Januari ini fokus kita adalah di perencanaan kinerja. Ya, jadi di Januari ini fokus kita adalah di perencanaan kinerja. Teman-teman silahkan klik. Nah, di bagian mulai ini silahkan diklik. Nah, di bagian ini teman-teman silahkan cek nama, NIP, status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, jenjang, dan satuan pendidikan. Pastikan datanya sudah sesuai. Apabila teman-teman merasa ada data yang tidak sesuai, silahkan klik edit. Lalu silahkan dipilih, dan yang hanya bisa diubah adalah pangkat dan jenjang jabatan. Sesuaikan, kemudian jabatannya apa, disesuaikan. Nah, ingat, proses perubahan data pribadi ini hanya satu kali, jadi jangan sampai keliru. Klik simpan, kalau data sudah sesuai, silakan klik data sudah sesuai. Kemudian di sini akan ada konfirmasi, teman-teman baca lagi, dan silahkan kalau sudah yakin data sudah benar, klik. Oke, nah ini adalah tampilan awal untuk fitur perencanaan kinerja yang harus kita lakukan. Kalau kita cek di sini, nah ini periodisasinya adalah di semester pertama, Januari hingga Juni 2024, dan ada 5 langkah yang harus kita lalui. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, teman-teman silahkan cek, di sini ada 8 indikator yang sudah dipilih dari rapot pendidikan. Setiap rapot pendidikan kita berbeda-beda capaiannya. Ada 3 warna, warna merah, kuning, dan hijau. Hijau itu baik, kuning itu cukup, dan merah itu kurang. Nah, teman-teman nanti dari 8 ini silakan berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Andaikan dari 8 ini ternyata ada 3, 2 merah, 1 kuning. Pastikan setiap guru memilih 1 indikator saja dari 8 ini, dan terutama memilih di bagian yang merah dan kuning. Kalau merahnya ada 2, kuningnya ada 1, silakan diskusi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah untuk menentukan siapa guru yang akan memilih warna merah pertama, siapa guru yang akan memilih warna merah kedua, dan siapa guru yang akan memilih warna kuning yang hanya 1. Nah, itu silahkan, biar persebarannya adil. Nah, di akun demo ini, Kang Dero misalkan pilih yang penerapan disiplin positif. Nah, silahkan diklik. Kemudian, nah di sini teman-teman selalu muncul simpan draft. Kalau teman ternyata ada kepentingan mau dilanjutkan nanti, ini silakan diklik simpan draft. Tapi kalau sudah yakin, ini teman-teman lanjut ke pengembangan kompetensi. Klik. Nah, ini dia bagian yang menjadi titik poin pertanyaan para guru. Disinilah nanti teman-teman akan mengisi pengembangan kompetensi. Coba dilihat di sini. Pengembangan kompetensi, kemudian kita diminta untuk memilih minimal 32 poin di setiap semester. Jadi semester pertama ini, Januari, Juni, 32 poin. Kemudian semester kedua, Juli, Desember juga 32 poin. Nah, teman-teman, di sini bisa kita cek. Nah, ini RHK yang rame, ya, yang viral, gitu kan. RHK ini yang nanti akan dipilih oleh teman-teman. Silahkan diklik rencana hasil kerja. Nah, di sini ada 18 asnap, ya, ada 18 level, 18 RHK yang bisa dipilih. Dan pastikan teman-teman memilih salah satu, ya, sehingga nanti terpenuhi 32 poin ini. Misalkan saya pilih yang pertama. Nah, ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Ini 4 poin. Klik. Nah, nanti coba dicek. Kalau teman-teman pilih yang ini, bukti dukungnya adalah sertifikat. Targetnya berapa? Mau ikut kegiatan berapa kali? Misalkan saya mau 2 kegiatan. Jreng, 1 kegiatannya 4 poin, berarti kalau 2 dia jadi 8 poin. Nah, ketika di sini sudah ada 8 poin, di atas sudah langsung berubah di sini, kurang 24 poin. Nah, berarti teman-teman, kalau ini udah yakin, silahkan tambah rencana hasil kerja yang kedua. Nah, di rencana hasil kerja yang kedua ini, teman-teman juga silahkan pilih lagi. Misalkan saya mau pilih yang ini. Nah, yang ini misalkan ya, penelaah aksi nyata 6 poin.
Nah, bukti dukungnya adalah laporan, target kuantitasnya, nah ini satu kegiatan, dua kegiatan, misalkan satu kegiatan. Sehingga totalnya adalah 6 poin, dan ternyata di sini kurang 18 poin. Itu teman-teman harus terus dilakukan sampai kemudian angkanya itu pas di... Nah, misalkan saya lanjutkan ya, nah ini 8 poin, nah ini untuk peserta pelatihan mandiri di PMM ya. Nah, ini ada sertifikat topik PMM, misalkan saya pilih 3 topik, ya 24, sehingga kalau di total ini poin saya 38, sudah lebih dari 32. Nah, kalau sudah seperti ini, total poinnya sudah terpenuhi minimal 32, nah teman-teman ini bisa lanjut ke klik tugas tambahan. Nah, di bagian tugas tambahan ini, tenang, ini opsional, tidak wajib, dan sebaiknya dilakukan diskusi dengan pimpinan. Nah, teman-teman silahkan ini bisa dipilih sebagai wakil kepala satuan pendidikan, program keahlian, bahkan di sini juga ada wali kelas ya. Nah, ini misalkan saya pilih yang umum wali kelas. Oke, nah ini sekali lagi di sini tidak ada poin ya. Nah, ini juga tidak bisa diubah. Di sini hanya ada bukti dukungnya apa, kemudian targetnya seperti apa. Kalau masih ada tugas tambahannya, silahkan dipilih lagi dan terus lakukan seperti itu. Di sini tidak ada poin. Lalu kita klik selanjutnya, nih yang ketiga ya. Setelah tugas tambahan adalah perilaku kerja. Nah, di bagian perilaku kerja ini kita menginduk kepada kategori berakhlak. Ber itu artinya berorientasi pelayanan, akhlak itu akuntabel, A-nya, K-nya kompeten, kemudian H-nya harmonis, L-nya loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Nah, semua ini wajib diisi. Contoh, berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik, kemudian perwujudan perilakunya seperti apa. Nah, ini silakan diskusi dengan pimpinan, ya, pastikan kemudian dipilih sesuai dengan hasil diskusi dengan kepala sekolah kita. Jadi di sini sangat diperlukan adanya diskusi dengan pimpinan, teman-teman. Ya, jangan sampai kita asal mengisi, walaupun tugas tambahan atau perilaku kerja ini ya, tugas tambahan opsional tapi perilaku kerja ini wajib. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman sudah di ujung nih, lalu klik ke rangkuman, jreng. Nah, silakan dibaca ulang. Yang tadi sudah diisi, ini RH-nya adalah yang ini, bukti dukungnya yang seperti ini ya. Kemudian tadi RH-nya lagi. Nah, di sini ada, termasuk di sini ada selain RHK adalah tugas tambahan atau hasil kerja tambahan tuh tadi ya. Di sini ada sebagai wali kelas dan lain-lain. Dan di bagian akhir ada perilaku kinerja yang tadi sudah dipilih. Kalau ini sudah selesai, teman-teman, nih yang terakhir, lanjut ajukan. Kalau masih ada yang mau diubah, silakan klik ubah. Nah, di sini kita langsung klik lanjut ajukan. Nah, pastikan di sini sekolahnya sudah benar. Kalau yakin, klik ajukan. Jreng. Nah, di sini kita lihat perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi, persetujuan, dan lanjut kesepakatan. Jadi, sebagai guru, tugas kita di perencanaan selesai sampai di sini. Sampai kita nanti menunggu jawaban atau kesepakatan penyetujuan dari kepala sekolah. Kita klik kembali ke beranda. Nah, di sini langsung ada tulisan menunggu persetujuan atasan. Lihat lagi rencana kerja boleh. Nah, kalau sudah di posisi ini, teman-teman tidak bisa mengubah, tapi teman-teman menunggu jawaban dari persetujuan atasan. Maka dikatakan teman-teman sudah selesai mengajukan perencanaan SKP untuk periode ke-1 di bulan Januari. Terima kasih.